Maka kita masuk kepada bab yang ke-18, pelengkap dari permasalahan bekam untuk orang yang berpuasa. Babu yang ke-18, adamul hijamah li shaimi makhafatan min adh-dha'f. Bahwa dianjurkan tidak berbekam untuk orang yang berpuasa bukan karena pembatal puasa, walakin makhafatan min adh-dha'fi, takut dikarenakan menyebabkan lemah. Maka telah datang pendalilannya hadis yang mauquf dan yang marfu. Adapun yang mauquf, makna mauquf adalah datang dari ucapan sahabat. Sanadnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Haddatsana Adam ibnu Abi Iyas, haddatsana Syu'bah, sami'tu Thabit Al-Bunani su'ila Anas ibn Malik. Sanadnya Ali, hanya 4 sanad. Adam ibnu Abi Iyas rawi yang sikoh, Syu'bah imam, dan Syu'bah di tabaqah yang ke-7 meriwayatkan dari Thabit Al-Bunani di tabaqah yang ke-4. Maka dia sanadnya Ali, dan Thabit dari muridnya Anas ibnu Malik yang banyak periwayatan dari dirinya. Bahkan periwayatan Humaid At-Tawil itu kadang-kadang meriwayatkan dari Thabit, dan kadang-kadang Humaid meriwayatkan dari dirinya sendiri kepada Anas. Maka ditanya Anas, akuntum takrahunal hijamah li shaim? Apakah kamu wahai Anas ibnu Malik, seorang sahabi yang agung, kamu membenci pembekaman kepada orang yang berpuasa? Maknanya hukumnya adalah membatalkan atau bagaimana? Qala la, tidak membatalkan. Illa, kecuali min ajli dha'f, kecuali kami hanya menakutkan orang berbekam, kemudian di siang hari dia kekurangan darah, kemudian dia lemah dan lemas sampai kepada waktu berbuka. Itu saja. Dan ini barakallahu fikum, kita yang sering dibekam tergantung dari orang-orang yang dibekam. Seperti kita alhamdulillah sering dibekam meskipun ala rik, dalam keadaan belum sarapan, maka dibekam jam 9, jam 8, alhamdulillah kita dalam keadaan tidak sarapan, bahkan tidak sahur. Dari malam sampai jam 8 pagi dibekam atau jam 9. Kemudian setelah itu kita dibekam 1 jam. Maka berapa jam? 13 jam tidak makan. Setelah itu baru makan. Maka alhamdulillah tidak ada pengaruh apapun. Namun bagi orang yang berpuasa yang sahur sebelum fajar, kemudian jam 8 atau jam 9 dibekam, atau jam 12 menjelang duhur, atau ba'dal asr menjelang berbuka, maka insya Allah tidak berpengaruh. Karena darah bekam berbeda dengan darah di saat didonor. Maka orang-orang yang donor darah diambil berapa sisi, maka dia adalah darah dari pipa kapiler yang besar, dari sini diambil. Maka dipenuhi kantung darah untuk donor darah itu. Banyak sisinya. Adapun bekam hanya mengeluarkan darah dari titik-titik tertentu, dari torehan silet, dan itu lebih baik seperti hadis masratil mehjam, dari torehan silet, pedang di zaman dulu, atau di zaman now dengan surgical blade, khusus pisau untuk menyayat dari operasi. Dan itu yang kita lakukan dari dulu, kita berbekam dan membekam, dan itu adalah sunnah sesuai lafaz tadi, misratil mahjamin. Alhasil itu lebih baik daripada menggunakan pinset untuk mengetes cek darah. Maka yang tadi lebih sunnah dan lebih barokah mengikuti sunnah. Syahidnya keluar darah sedikit, mulai dari kepala sedikit, dari kahil, dari akhda'in, dari umumugis, kemudian dari kaki sedikit.
Meskipun kita ambil 10 titik, 15 titik, semuanya sedikit. Kalau dikumpulkan tidak sampai mencapai kepada kantung yang dijadikan untuk donor darah. Hanya sedikit sekali. Maka insya Allah tidak membatalkan puasa, bahkan kata Anas hanya takut nanti orang-orang yang berbekam itu jadi lemah, itu saja. Maka ini pendalilan dari bab ke-18 bahwa permasalahan puasa itu bagi orang yang berpuasa dikarenakan takut dia itu menjadi lemah, bukan batal puasanya. Dan penguat dari hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, sekarang datang marfu, dan Imam At-Tabrani. Yang kedua sanadnya diriwayatkan madarnya dari Sufyan an Khalid Al-Hadza an Abil Mutawakkil an Abi Sa'id Al-Khudri. Maka sanad ini dari Sunan An-Nasa'i dan At-Tabrani dari Madarul Hadis Sufyan an Khalid Al-Hadza an Abil Mutawakkil an Abi Sa'id Al-Khudri. Marfu. Kalau tadi mauquf dari ucapan Anas, sekarang marfu maknanya dari ucapan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka disebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rakhasa fil hijamah lis-shaim. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan rakhasa, yakni rukhsah. Apa makna rukhsah? Rukhsah itu yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Seperti kamu dilarang masuk. Kemudian setelah setengah jam kasihan, ya udah kamu boleh masuk, rukhsah untuk kamu saja misalnya. Maka rukhsah adalah keringanan. Maka di sini disebutkan bahwa Nabi dulu memberikan keringanan bagi orang-orang yang berpuasa untuk berbekam. Maksudnya boleh dengan catatan ya la darara wa la dirara. Tidak memberikan kemudaratan kepada diri orang yang berbekam ini, sehingga dia tidak lemah dan tidak pingsan. Itu yang diinginkan. Maka lafaz ini rakhasa menunjukkan bahwa Nabi tidak membatalkan orang yang berbekam itu puasanya, namun diberikan rukhsah, diberikan keringanan, bolehlah jika memang sakit, pusing, dan darahnya menumpuk dengan kolesterol, dengan asam urat, uric acid, dan dengan toksik, racun, yang mana dia merasakan badannya panas, tidak bisa tidur, dan kepalanya terasa sakit, maka diberikan rukhsah untuk berbekam. Maka hadis ini datang dari Sufyan, dari Khalid Al-Hadza, dari Abil Mutawakkil, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Maka madarul sanadnya kepada Sufyan an Khalid. Siapa Khalid? Khalid Al-Hadza. Maka Khalid Al-Hadza dia adalah Khalid ibnu Mihran, dan kunyahnya ataupun suhrahnya dengan Al-Hadza. Dikatakan dia yang banyak duduk dengan orang-orang yang membuat sandal. Maka mahaluh rawi ini rawi yang sikoh, disikohkan oleh Imam An-Nasa'i. Dan bahkan Imam Ahmad mengatakan sabtun. Dan Imam Al-Hakim An-Naisaburi mengatakan minal a'immah. Dia dari imam, muhaddis. Dan berkata Ad-Daruqutni minas siqat, dari rawi-rawi yang siqah. Dan berkata Muhammad ibnu Sa'ad Al-Waqidi siqah. Dan berkata Hamad ibnu Zaid qadima alaina minasyam, bahwa dia datang dari Syam. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in siqah. Dan di saat disebutkan Ayyub As-Sikhtiyani dan Khalid Al-Hadza, maka Yahya ibnu Ma'in mengatakan keduanya siqatain salihain saduqain. Keduanya orang yang
soleh, orang yang terpercaya, dan orang yang thiqah. Maka wallahu a'lam, dari sini Khalid Al-Hadda diagungkan oleh para ulama, maka dia bisa di atas thiqah. Banyak yang menyebutkan dia imam, seperti Daruqutni ataupun Imam Ahmad menyebutkan sabtun, dan Al-Hakim Sahibul Mustadrak menyebutkan minal a'immah alladhi yujma'u hadithuhum, dari para imam-imam yang dikumpulkan hadisnya oleh para ulama. Maka Khalid Al-Hadda, jika kita kembali kepada sanad, dia memang imam. Lalu muridnya di sini yang meriwayatkan Madarul Hadis tadi Sufyan an Khalid. Siapa Sufyan? Jika kita rujuk, ternyata Sufyan yang belajar kepadanya dua-duanya. Sufyan Ats-Tsauri di Tabaqah yang lebih tua dari Ibnu Uyainah, Tabaqah yang ke-7, muridnya. Dan Sufyan Ibnu Uyainah yang lebih muda di Tabaqah yang ke-8, muridnya juga. Maka menunjukkan bahwa Khalid Al-Hadda seorang imam. Maka seorang guru jika didatangi oleh Sufyanain, Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu Uyainah, menunjukkan orang ini mempunyai ilmu yang kuat. Tidak sembarangan Sufyanain datang kepada orang ini. Maka ini menunjukkan bahwa Sufyan Ibnu Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri datang kepada Khalid, menunjukkan Khalid mempunyai sesuatu. Maka dia yang lebih mendekati adalah di atas derajat thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Abul Mutawakkil. Selesai dari Sufyan, imam, baik Ats-Tsauri ataupun Ibnu Uyainah, Khalid Al-Hadda di atas derajat thiqah. Dari Abul Mutawakkil. Abul Mutawakkil adalah Ali ibni Daud Al-Basri, dan dia dithiqahkan oleh para ulama seperti Abu Zur'ah dan juga Abu Bakar Al-Bazzar. Dan Ahmad ibn Hanbal mengatakan, ma'alim tu ila khairan, aku tidak mengetahui dia kecuali baik. Ali ibn al-Madini mensiqahkannya, Ahmad ibn Su'aib an-Nasai mensiqahkannya, Yahya ibn Ma'in mensiqahkannya. Maka dia adalah rawi yang thiqah. Maka sanad ini kalau begitu sanad yang sahih, semua rijalnya thiqat. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, Abul Mutawakkil meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi dulu rakhasa fil hijamah lis-shaim. Dulu Nabi memberikan rukhsah, maknanya boleh, setelah dilarang karena membatalkan maka dibolehkan. Dengan catatan tadi, tidak membuat pingsan dan tidak membuat dia menjadi lemah. Maka ini bab ke-18, kita berikan judul di bab ini bahwa permasalahan puasa bagi mereka orang-orang yang dibekam bukan permasalahannya membatalkan, tetapi ditakutkan untuk membuat lemah, sehingga diberikan rukhsah bagi mereka orang-orang yang bisa menjaga dirinya tidak masuk kepada madharah, la darara wala dirar.